Itu bukan Allah, jangan salahkan Allah dong. Itu kan pilihan Anda. Tuh ya. Nah, yang pertama, dia memilih hingga akhir hayat untuk bekerja mencari nafkah 30 hingga 40 tahun, Pak. Ini contoh siapa nih? PNS, TNI, itu ya. Polri, karyawan, staf, itu ya. Berharap apa? Untuk pensiun bisa kaya, Pak. Kenyataannya apa? Adakah PNS setelah pensiun jadi kaya? Malah jadi miskin, betul? Kenapa? Dari gaji 12 juta menjadi gaji berapa? 4,5. Tuh, mana yang PNS sadar? Ya, Anda kalau menjalani ini kondisi Anda, betul nggak? Ya, yang kedua, aduh lebih hebat, Pak. Wah, harus bekerja setiap saat, seumur hidup. Nah, makanya dipilih pekerjaan apa? Dokter, itu ya, pengacara, seumur hidup, Pak. Akhirnya dia nggak pernah nikmatin hidup. Kenapa? Bekerja deh, seumur hidup. Ya, seperti coba lihat dokter, Pak. Dokter kalau kita tengok mukanya nggak pernah senyum, Pak. Gini pula tuh lagi. Kenapa? Karena dia fokus dengan pekerjaannya. Akhirnya Bapak Ibu tidak pernah menikmati hidup, maka orangnya pada stres. Tuh, ya. Ada lagi nih, tentara nih. Mana Pak Ahmad Riyadi? Nah, lumayan nih, Pak Ahmad Riyadi tentara tapi otaknya di kanan, Pak. Kalau dari TNI nggak akan mungkin jadi kaya saya. Makanya Pak Fitriadi main di PT BES walaupun sembunyi-sembunyi, ya, bekerja dalam senyap gitu loh. Karena tentara kan gitu kan, nggak perlu banyak cakap gitu. Yang penting lakuin dulu. Nah, alhamdulillah udah tembus motor. Tepuk tangan tuh Pak Fitriadi. Jadi loh, nih tentara kebanggaan saya nih, tentara Indonesia luar biasa. Ini jadi makanya Bapak Ibu ada family, ada calon prospekan tentara, edifikasi Pak Fitriadi, Pak. Sana tentara nggak pernah, ini kok nggak pernah prospek, tapi sekarang seminar, training menghadirkan orang, Pak. Jadi Pak Fitri cerdas, di mana seminar hadirkannya orang. Jadi ibarat di tempat pekerjaannya, tapi menghadirkan orang gitu, bisa. Yang penting apa? Ini tadi, makanya saya bilang, saya kirim Bapak Ibu agar mindset terbuka. Ini bisnis, bukan bisnis yang seperti Bapak Ibu bayangkan di luar sana. Ini beda. Bisnis kita di grup saya ini mengirim Bapak Ibu untuk menjadi cepat membangun financial planning, membangun impian harapan yang ternyata di sini bisa diwujudkan. Jadi ini bukan bisnis sampingan, bukan bisnis mencoloncol, ini adalah bisnis miliaran. Makanya saya ajak Bapak Ibu di hotel ini. Keren nggak hotel ini? Keren ya? Nyaman nggak? Coba kalau di warung-warung kafe, terbuka pula, masuk kereta, nengok semua. Iya kan? Bicara bisnis miliar, tapi tempatnya di tempat-tempat ini. Jadi nggak mau. Makanya kita tunjukkan bahwa bisnis kita, bisnis miliaran, tempatnya harus di tempat yang keren dong. Tuh ya. Syukur nih, di samping ruangan yang saya suka di sini, Pak. Kemarin kita di hotel, banyak hotel Medan kemarin, tapi kurang enak ya. Di sini yang agak enak, nyaman, dan ini apa juga. Aduh, hampir saya kena denda. Nah, ini Bapak Ibu, di keluarga saya ada keluarganya Bu Tina juga, tentara. Habis tentara karena masih sehat, akhirnya ngambil kerjaan jadi satpam. Nah, kenapa jadi satpam Pak? Jadi TNI. Lupa dia semasa kerja itu harus mempersiapkan pensiun. Nah, nih mau saya buka kepada Bapak Ibu. Bekerja cukup 35 tahun. Nggak perlu lama-lama, Pak. Paling lama 10 tahun. Setelah itu siapkan pensiun, bangun saluran pipa. Bagaimana agar Bapak Ibu 35 tahun ke depan udah punya ladang 2 hektar. Ke depan Bapak Ibu udah punya rumah sewa 30 pintu, Pak. Udah punya rumah kos-kosan 100. Bayangin 100 kali 500.000 berapa sebulan? 50 juta, Pak. Uangnya dari mana? Ayo kita kerja di sini. Di PT BES ini kita cepat, Pak. Semakin banyak Anda membuka silaturahmi, semakin banyak reward Anda di sini. Sejalan ya? Betul ya? Makanya buka silaturahmi, Pak. Makanya kau SD, SMP, SMA, kau kuliah, kau kerja. Udah kaya kau? Belum. Utangmu banyak? Mau lunas? Sini kau datang. Selesai.
Sepakat? Itu Pak, bantu kawan-kawan kita. Makanya coba saya tanya, mana orang yang butuh pupuk eco farming lebih banyak atau orang yang hutangnya lebih banyak? Kenapa Anda prospek dengan produk? Harusnya prospek orang yang banyak utang. Jumpai. Saya punya program bagaimana agar Anda bisa terbebas dari utang riba. Macam Pak Ustadz. Saya pengen niat dalam diri saya agar ketika nanti para ustadz melepaskan mayat atau takjiah, ustadz hanya satu yang ditanya sama ahli baik. Ini almarhum apakah masuk PTBS? Masuk. Berarti saya nggak perlu nanya lagi apakah utangnya ada, kan gitu. Betul kan Pak? Betul nggak Pak Ustadz? Iya. Jadi gitu kan, makin enak nanti Pak Ustadz kan. Almarhum PTBS, siap Pak Ustadz. Berarti cukup satu syafaat. Apakah almarhum baik? Baik. Utangnya Ustadz. Kan gitu Pak. Jihad nggak? Dakwah nggak? Dakwah kan? Makanya sampaikan saja. Gitu ya. Nah, mana yang paling enak Pak? Kenapa nggak dilakukan orang selesai? Tuh, makanya di sini harus mindset yang harus kita rubah. Ya, kita rubah. Jangan cari kerja, capek, ada duitnya. Ya, ini saya pelajari. Makanya kalau mau cerdas, mau cepat, pulang dari sini jangan dulu. Dengan cara jangan dulu pulang, tapi ke Gramedia beli buku ini, Cash Flow Quadrant. Dikarang oleh Robert T. Kiyosaki. Ini buku atau kitab yang menjadi acuan para marketing motivator dunia. Tom Desem Waringin pun pakai buku ini, Bapak Ibu. Ya, banyak motivator Indonesia. Si siapa tuh Maria? Yang perempuan siapa? Mary Riana juga pakai buku ini. Jadi dia baca buku ini, Bapak Ibu. Apa hebatnya buku ini? Yang tadi ini kita mulai tajam nih, makanya otaknya ntar lagi melepuh nih, panas gitu ya. Bu, apa lagi tuh? Bapak Ibu, yang prior reward sebenarnya kan tempat duduknya di atas. Nah kebetulan peserta TFD yang baru datang kekurangan tempat, jadi Bapak Ibu yang prior reward mohon kembali ke tempat yang disediakan di atas. Karena kekurangan tempat duduk. Ya, silakan. Ya, silakan. Bu. Bapak Ibu yang prior reward maupun yang lama ataupun yang baru. Yang prior reward silakan ke belakang. Ada sekitar 60 orang. Ya. Ya, terima kasih. Bu Lilo, silakan. Bu Sri. Ustaz dari reward loh. Kasihan. Banyak yang kosong kok. Silakan nanti. Ini depan banyak kosong. Silakan peserta-peserta yang baru masuk. Yang basic, yang mau di-upgrade jadi priority silakan depan. Oke. Buku ini Bapak Ibu membedah sebuah kesuksesan dan sebuah kegagalan. Nih. Jadi buku ini membelah otak kita. Otak kiri, kuadran kiri, atau otak kanan, kuadran kanan. Dari sini juga paham ya. Kalau otak kiri negatif, otak kanan positif. Nah, orang-orang yang memilih untuk menjadi sukses di kuadran kiri itu adalah orang-orang A atau employed, S atau self-employed, baru B bisnis, baru I investor. Siapa orang-orang employed? Orang-orang yang berpikir kalau mau jadi orang kaya harus kerja, makan gaji. Makanya berebut-rebut orang bayar Pak duit masuk PNS, TNI, Polri, masuk karyawan staf. Dipikirnya bisa jadi orang kaya, nggak bisa. Buku ini menjelaskan berat 99% orang yang milih jalur E tidak akan bisa jadi orang kaya. Kenapa Pak Lidia? Saya baca bukunya Pak. Benar ternyata bahwa orang yang digaji hanya untuk makan. Betul? Saya juga kalau tahu buku ini Bapak Ibu, saya nggak mau dewan Pak. Kenapa? Benar rupanya. Kami itu benar ya Bang ya, gaji kita itu hanya tunjangan. Betul? Nggak ada di gaji kami itu untuk jadi orang kaya sama negara Pak. Semua tunjangan.
tunjangan keluarga, intensif, komunikasi semua. Nggak ada, tunjangan 10 juta jadi orang kaya, jadi DPR jadi orang kaya, kalau menjadi miskin. Nggak ada. Nah, makanya orang yang di kuadran kiri itu nggak akan kaya-kaya. Ya, apalagi kena pecat, pensiun, macam kami 5 tahun cuma habis itu jadi miskin balik kami. Bener ya? Orang kuadran kiri tidak akan bisa jadi orang kaya. Pak, ada tuh Pak PNS yang punya mobil, ada nggak? Ada. Pak, ada TNI punya rumah besar, ada nggak? Ada. Dia sadar Pak, sama kayak Pak Putri Adi tadi. Dia sadar bahwa dengan mengharapkan gaji nggak kaya, makanya cari bisnis. Pertanyaannya, hati-hati dengan bisnis sekarang. Banyak orang saya ketipu Pak, modal 50 juta, 200 juta masuk, bangun bisnis, doorsmeer, akhirnya dia bang doorsmeernya 3 bulan, tutup doorsmeernya. Kenapa? Di sampingnya ada doorsmeer yang lebih besar, yang lebih cantik. Tuh, ya. Nah, ada lagi orang yang menganggap kaya bisa dengan berusaha sendiri, self-employed. Dia bangun warung nasi, warung grosiran, kedai ponsel, kedai sampah, doorsmeer, banyak macam bisnis dia buat. Tapi nggak akan bisa jadi orang kaya. Kenapa? Ya iyalah. Coba lihat Bapak Ibu, warung lah di sekitar rumah Bapak Ibu. Berapa sih mejanya? Cuman 20 paling banyak. 20 kali 4 berapa? 80 orang, segitu rezekinya. Bapak bisa kaya. Betul? Punya warung grosiran, berapa sih modalnya? 20 juta, ini segitu Pak, itu makan. Malah kemakan modal, utang pula lagi, habis. Betul? Jadi di konteks kiri ini, Bapak Ibu, ini barter waktu. Kalau Anda nggak kerja, nggak makan, nggak hidup. Sadar, Anda nggak akan bisa kaya di sini, bos. Cuman satu jalannya. Apa tuh? Nabung. Cuma itu aja. Makanya lama. Cuma nabung. Siapa yang sanggup sekarang? Godaan setan banyak kali, Pak. Ya kan? Apalagi di Medan masuk ke pelajar, habis tabungannya. Beli mobil 150 juta. Itu 12 tahun loh nabung 1 juta sebulan. Betul? Di PTP cuma 4 bulan, 5 bulan. Keren kan? Nah, makanya Bapak Ibu, nih, saya pahami buku ini, saya jelaskan kepada Bapak Ibu ya. Sekaligus untuk Bapak Ibu ketika prospek, tanya dulu, gali dulu potensinya, pekerjaannya apa. Kalau di kuadran kiri, wah mantap Pak. Inilah calon mitra Bapak Ibu. Tinggal ketok aja kepalanya, woi nggak kaya-kaya kau, woi PNS, sadar kok gitu Pak. TNI, kok kayak kamu, habis lah kau. Apalagi sudah di barak, habis kok, nggak ada rumah. Wah, iya kan? Guru-guru tengok itu kasihan, makanya bantu di sini, bantu mereka. Ayo, sadarlah bos, kau di kuadran kiri, otakmu di kiri, ayo. Tuh, ya, inilah Bapak Ibu bisnis orang kaya sejati. Bisnis asik, bisnis with system. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, setahun Anda tinggalkan bisnis Anda tetap gajian. Itu baru namanya bisnis keren, namanya bisnis aset Pak. Jadi kita kerja bangun bisnis aset. Cuman ada 3 nih Pak, konglomerasi, waralaba, dan networking. Konglomerasi itu kalau punya duit, ya bangunlah SPBU, enak dong. Tengok tuh yang punya SPBU, nggak pernah kan di situ kan nyapu, masukkan ke galon, nggak pernah kan? Dia di rumah, dia dulu Pak. Tuh, punya hotel seperti ini, nggak pernah ketemu kita ownernya nih Pak. Dari mana? Mungkin luar negeri, dari mana dia? Iya kan? Apalagi punya rumah ladang sawit, tengok tuh, ladang 1.000 hektar, 5 hektar, 1.000 hektar. Paling nanti datang ini boboy, ya kan, pakai double kabin, mopo, siap Pak. Itu namanya orang kaya sejati Pak. Ada uang kita bangun hotel, ada uang kita bangun rumah sakit. Nah, ini juga nih waralaba. Apa itu? Anda harus cerdas. Ada duit, bangun bisnis yang punya franchise. Beli franchise. Indomaret, Alfamart, ya. Apalagi KFC, Texas, isi salon, ya ada Cindelaras kalau di sini Bapak Ibu. Kimia Farma itu juga tuh apa itu?
franchise. Udah itu banyak tuh sekarang Bapak Ibu. Jadi pilih bisnis franchise. Indomaret itu Bapak Ibu modalnya 1 miliar rupiah, 2 miliar rupiah tambah 500 juta franchise 2,5 miliar. Ongkang-ongkang di rumah 20 hingga 50 juta per bulan. Keren. Nah, ada uang 2,5 miliar. Punya rumah kos-kosan 50 ya. 1 bulan 500, 550, 5 juta sebulan. Keren? Ada uang? Nah, dalam buku ini bilang bisnis bersistem, bisnis passive income yang modalnya kecil, risikonya nggak ada, tapi hasilnya bisa miliar. Itu adalah bisnis networking. Anda sudah di tempat yang benar, udah pas. Makanya jalanilah networking itu. Untuk apa? Dari networking kita bangun ini, Bang. Apa tiket itu mana orang? Bangun ini. Itu tadi. Makanya ini dulu, transformasi otak dulu. Makanya kalau orang mau sukses, ya, ketika S1, coba lihat. Kan semua mahasiswa mau di wisuda pakai toga kan? Coba, toganya dipindahin dari kiri ke kanan. Filosofinya apa? Anda sudah tamat, otaknya jangan di kiri tapi di kanan. Itu filosofi. Nah, Bapak Ibu, nih yang paling terakhir, bisnis kuadran kanan, bisnis orang kaya sejati. Apa itu orang kaya sejati? Bebas finansial, bebas waktu. Jangan Bapak Ibu terkecoh ya, pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilat, pintu pun dibuka kan. Ajak dulu dia mancing ke Belawan. Bos, hari Senin kita mancing jam 1 bilang. Bos, minggu depan kita ke Singapura. Bos, minggu depan kita umroh. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, dia bukan orang kaya sejati. Yang namanya orang kaya sejati itu bebas finansial, bebas waktu. Besok ini kita Pak umroh. Ayo, berapa orang kita pilih? Dia nggak ada waktu Pak. Di handphonenya masuk terus tintang. Masuk duit sekian ton coba. Itu baru namanya orang kaya sejati. Bebas finansial, bebas waktu. Investor. Apa ini? Di luar sana, Bapak Ibu, banyak orang yang butuh investor. Mau bangun apa? Bangun ruko. Bangun apa? Ayo bagi hasil. Notaris ini bagi hasilnya Pak, saya ada di sini. Hal-hal yang riba. Mau bangun apa? Terserah Bapak Ibu investor. Tapi Rasulullah bilang, manusia yang paling mulia adalah manusia yang mempersiapkan kematiannya. Ayo hari ini Bapak Ibu kita investasikan uang kita untuk bekal kita kelak yang benar. Apa itu? Bangun rumah kapis, ya, bangun pesantren. Silahkan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu di sekitarnya yang dibutuhkan silahkan bangun. Kelak itu akan jadi amal jariah itu kegiatan hari. Ya, kuadran kiri orang stres. Benar ya? Kuadran kanan freedom, bebas finansial, bebas waktu. Bapak Ibu, saya nggak menggurui. Saya bukan menyuruh Bapak Ibu berhenti dari pekerjaan Bapak Ibu. Itu adalah untuk makan dan hidup Bapak Ibu. Tapi ayo mindsetnya dirubah, pindahkan ke kanan. Disinilah bisnis yang Bapak Ibu bisa mewujudkan impian, yang bisa menjadi pejuang keluarga, membahagiakan keluarga itu kuadran kanan. Jangan dengarkan orang lain. Bukan di depan rumahnya jalan ke surga. Bukan impian kita Pak yang terlalu besar, otaknya yang kecil tuh ya. Karena dia berkawan dengan si Ana sama si Lisa. Tahu siapa si Ana sama si Lisa? Ini. Iya, jika seandainya kalau aku si Ana si Lisa. Nanti gue nyoba lagi tuh, mudah lah. Kita nggak mau kayak gitu ya. Saya Bapak Ibu ketika main di sini, wah berat loh. Bapak Ibu mau buka minum kemana mau buat? Si Budi Menemele, ketua Menemele, wah. Akhirnya Bapak Ibu saya pasang helm, saya pasang kacamata kuda, saya pasang handsfree, jangan saya dong, nggak peduli saya, lurus saya. Utangku banyak ya Allah, saya nggak mau anakku nanti buka pintu maki-maki, mana bapakmu utang nggak bayar. Nah akhirnya Bapak Ibu alhamdulillah semua udah berlalu, badai sudah habis. Sekarang apa yang saya tuai, apa yang saya tanam kemarin, saya tuai hari ini.
step by step. Keren ya? Itu kenapa? Karena otak saya pindah dari kiri ke kanan. Oke? Nah, karakter coba lihat. Orang-orang di otak kiri sama di otak kanan. Bedanya apa? Bedanya Bapak Ibu di sini. Benar nggak? Orang yang di kuadran kiri takut kena pecat. Makanya kena pijak-pijak aja dia buat laporan pagi, sore buat laporan. Bener? Hah? Ya kan? Ceklok sana, ceklok situ, apa itu? Gak percaya diri, Pak. Takut. Seakan-akan di dalam hutan yang gelap. Gak berani keluar. Ada harimau ini, takut. Mau buka bisnis ini, takut. Gak ada waktu. Nah, itu orang-orang di kiri, Pak Ibu. Gak percaya. Dan selalu dibicarakan apa? Bagaimana ya jadi gadis? Bagaimana jadi ini ya? Bagaimana ini ya? Bagaimana ini ya? Sekolah. Semua masalah pekerjaan lupa dia, Pak. Untuk persiapkan pensiunnya. Makanya begitu pensiun, buyar. Ngambil kredit pula lagi tuh. Pensiun. Siapa di sini pensiun ngambil kredit? Ada? Udah mana udah? Nggak ada utang udah kan? Mana udah? Nggak ada kan? Nah, alhamdulillah nggak ada saya. Kalau sempat gaji pensiun pun diambil, Allah Akbar. Itu udah tinggal makan, itu udah nyawa. Itu beli kredit, so jago pulang mau bisnis, ketipu, Pak. Selesai. Kalau di sini kan enggak, produknya ada, gitu loh, ya kan, keren-keren kita. Nah, di kuadran kanan, orang-orang yang bebas finansial, bebas waktu itu percaya diri, Pak. Bahagia bicaranya, income. Mana kita? Berapa tuh harganya? Terus. Jadi orang-orang di sini orang-orang visioner, orang-orang yang menganggap semua itu mudah dan gampang. Kenapa? Akan aku kerjakan ini. Dan Allah mereka percaya sama Allah. Mereka nggak pernah menyalahkan Allah. Ini orang-orang itu semua. Ya, makanya omset, cash flow, penghasilan, visi itu yang dibicarakan, Pak, di kuadran kanan. Tuh, kalau di kuadran kiri, kalau masih cerita kayak gini-gini bohong itu. Nah, orang makan aja masih dari proposal kok. Iya kan? Kok bicara visi-visi nggak mungkin itu. Makanya lihat nih perbedaan karakternya ya. Nah, Bapak Ibu, kuadran kiri tengok nih, 90% orang berebut. Coba lihat kami dulu caleg. Berapa ribu caleg yang duduk berapa cuma? Yang diperebutkan satu bupati dari berapa? 100.000 penduduk. Satu yang kadis dari berapa ratus pegawai, Pak. Satu yang manajer dari berapa ratus karyawan. Itu dia. Bukti ya? Nah, pekerjaan berat, hasil sedikit. Oh ya, tiap hari cek-cek sementara di sini, Pak. Coba lihat. Cakap-cakap, ruang ber-AC, gajian tiap minggu, gajian tiap bulan. Dapat reward ya. Semakin berat dan mahal di kuadran kiri, Pak. Coba lihat nih. Dulu orang jadi guru cukup SPG, betul? Sekarang harus S1, Pak. Kalau ngambil mata pelajaran harus S2. Berapa biayanya lagi? S1 ke S2 nambah gaji cuma 150.000. Benar ya? Mana guru-guru cikgu? Betul nggak? Ya kan, dah? Cuma berapa nambah, Pak? Nah ini coba dokter. Dulu dokter, Bapak Ibu ya. Dokter umum udah rame orang. Sekarang kalau nggak spesialis nggak mau datang, Pak. Berapa biaya spesialis? Waduh, urusan juta. Nah, dulu orang mau masuk bidang cukup SPK. Sekarang aku ditutup. Sekarang yang ada apa? SKM, Ketenaga Kesehatan, apa lagi banyak? S1 semua. Dulu awak caleg, Pak, pemilih udah mantap. Sekarang pemilih yang paling pusing nggak ngurusnya. Ya Bang ya? Paling pusing, pemilih paling banyak mintanya. Nah, jadi biayanya Bapak Ibu di kuadran kiri itu semakin besar. Coba lihat di kuadran kanan. Nih, ya, kebalik. Orangnya dikit, uangnya banyak. Kenapa dikit? Karena Bapak Ibu paling payah memindahkan otak dari kiri ke kanan. Jadi orang nggak mau, nggak yakin, Pak. Mana mungkin? Hancur banget. Udah lah, nggak usah masuk kawan. Nunggu lagi kita ada duit nanti, baru kita bangun. Kapan, Pak, ada duit? Siapa pernah nanya sama seorang PNS, Pak, 15 tahun? Kau 15 tahun masih ada utang nggak? Masih. Kau bukan kerja, dikerjai, saya bilang. Betul nggak? Saya tanya, kau sayang mama? Sayang. Kapan kau bisa memurahkan mamamu? Nggak ada jawabnya, Pak.
Tahun depan mau, saya bilang. Mau Pak, closing kau. Nah, itu mau closing Pak. Betul? Loh, coba tanya sama dia kapan sih memurahkan mamanya? Nggak bisa. Kalau bisa kan lalu dimurahkannya mamanya, betul? Kenapa? Seorang PNS, seorang TNI, Bapak Ibu dan karyawan itu di masa dinas 15 tahun hingga 20 tahun dia masih belum bisa settle, masih menjalankan proses Pak. Sekolah, itu ya, ikut bimbingan, tes sana sini sana, bangun rumah anak lagi, belum bisa. Makanya orang yang bisa bangun passive income itu ketika ada mulai kepala dinas, di usia kerja 20 tahun, lama kali, lama kali Pak. Di sini cepet, gak lama-lama. Makanya itu ya, pekerjaan ringan nih, penghasilan sudah diwariskan. Seorang camat meninggal, anaknya yang jadi camat. Seorang jenderal meninggal, anaknya jadi jenderal. Bapak Ibu mana tahu masuk di PTPS, Allah memanggil Allah sayang kepada Bapak Ibu. Yang meneruskan adalah ahli waris. Bonus-bonus tetap lanjut Pak. Ini bisnis bisa diwariskan. Nah, ini kuncinya. Dulu orang anggap eksklusif yang namanya keluarga kaya, sekarang enggak, anda levelnya. Makanya Bapak Ibu begitu join, ikut ya dia. Leader Bapak Ibu yang join reguler, bayarkanlah biar dia ikut TB. Kenapa? Disinilah kawah candra di mukanya. Silakan kita bedah Bapak Ibu bagaimana bisa menjadi mental pengusaha, mental sukses, bukan mental miskin, bukan mental gagal. Jadi kita, yuk transformasi otaknya dari kiri ke kanan. Udah mulai banyak nih kan, otaknya udah mulai paham ya. Jangan kiri-kiri aja terus, tabrak nanti. Nah, Bapak Ibu cara lama, nih saya bilang tadi, cara lama juga Bapak Ibu nih. Dia bekerja, bangun bisnis, berapa tahun, ambil kredit, itu dia. Nah, barulah dia bangun, beli ladang, berapa tahun Pak. Jadi ini saya alami sendiri bapak saya. Bapak saya itu honor Pak dulu, honor kena rajin, akhirnya bapak saya itu dulu apa namanya, gantikan orang pensiun apa namanya dulu, apa namanya dulu, penyisipan ya, ya dah apa dulu dah, dia pensiun digantikan gitu apa namanya dulu, penyisipan ya. Nah bapak saya penyisipan, setelah itu bapak ibu alhamdulillah bapak saya disekolahkan di APDN. Nah saya lahir, bapak saya udah camat, habis itu camat sampai 5 kali daerah. Alhamdulillah bapak saya dulu nggak ngerti saya apakah dia paham kode cash flow atau enggak. Jadi ketika camat bapak ibu ya, tanahnya ada dibangunnya sawit, tanahnya dibangunnya sawit, tanahnya dibangun sawit. Dulu kami menderita Pak, popel gitu loh, kami dibawa peladang sama bapak. Dulu mobil camat masih bidang batak, itu loh saya angkat tuku, saya ngangkat Pak, udah mulai SMP saya tuh, mulai SMP kan angkat tuku kita untuk ladang gitu. Nah tapi kan terlalu lama Pak, akhirnya bapak saya jabatannya terakhir saya. Nah setelah itu benar Pak, pensiun miskin, dari gajinya 20 jutaan menjadi gaji cuma 4,5 juta. Tapi alhamdulillah dia punya bisnis sistem, dia punya ladang sawit. Kalau nggak ada ladang sawitnya kasihan saya melihatnya. Tapi ini proses terlalu lama. Cara yang baru bagaimana? Jangan lama-lama, langsung aja pindahkan otaknya. Jangan jalani proses seperti ya. Jangan coba-coba bisnis catering, jangan coba bisnis doorsmir, jangan coba bisnis kedai ponsel, langsung aja deh ngambil yang kanan. Kalau nggak ada uang bangun hotel, nggak ada uang bangun PBU, nggak ada bangun rumah sewa, ayo main MLM, ayo main networking Pak. Modal kecil, resiko nggak ada, untung besar. Saya pembuktinya di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren, ya. Nah, saya kasih clue. Pengen rubah nasib? Pertama, rubah dulu pikirannya. Mental miskin, mental kaya, mental gagal, mental sukses. Ya, setelah itu ambil tindakan. Ambil tindakan. Yang kedua, setelah itu apa? Tindakan Bapak Ibu. Hari ini join di PTBS, jangan berhenti saja. Harus berulang-ulang. Buat dijadikan kebiasaan Pak. Harus. Kalau nggak dibuat kebiasaan nggak akan mungkin. Nah, kebiasaan itu membentuk karakter. Itulah nasib. Ya. Jadi Bapak Ibu, pikiran, ambil tindakan. Yang kedua, tindakan ulang-ulang. Prospek setiap hari ini aja Pak. Seminar, TEB, pokoknya ulang-ulang terus. Itulah bentuk karakter. Itulah nasib.
Jadi Bapak Ibu kalau ingin merubah nasib, apa yang dirubah? Bukan pekerjaan Anda, tapi pikiran dulu dirubah. Nih, ini Margaret Thatcher juga menggunakan konsep ini kok, membangun motivasi orang. Hei, bukan pekerjaanmu yang kau rubah, otakmu dulu yang kau rubah. Rubah otakmu dulu, ambil tindakan. Benar nggak? Apa usaha ini ya? Oh, becak. Kan pikirannya Pak, ngambil tukang becak, beli becak, mendayung-dayung jadi kebiasaan. Ya udah karakter tukang becak. Hari ini Bapak Ibu mau join di PT BES, ya ajak orang dong. Prospek, seminar, setiap hari prospek terus aja. Ketemu nggak sama orang? Ketemu kan? Jadi kebiasaan kan duplikasi karakter, temu reward, ambil jadi orang kaya. Itulah inilah Bapak ini dan saya dan Bapak Ibu semua. Saya harapkan inilah yang harus kita rubah. Ya, sepakat? Berarti rubah dulu pikiran. Nih, ada 3 macam di dunia ini orang kaya dan orang sukses. Ya, Bapak Ibu, yang pertama namanya born entrepreneur. Siapa ini? Orang kaya, orang sukses karena bapaknya kaya. Seperti apa? Nih, Wakil Gubernur Bang Ijek, bapaknya kaya, wajar lah jadi orang kaya, betul? Nah, ya, lahir di kuadran kanan Pak. Jadi kuadran kanan anak kita, anak saya, ibu-ibu itu jual baju anak saya, masih SMP. Coba, karena terlahir di kuadran kanan, dia pun di kuadran kanan. Pak Ustadz jadi sensing. Jadi Bapak Ibu, untuk memperkuat giroh Bapak Ibu apa? Spesialis Bapak Ibu apa? Passion Bapak Ibu apa? Kita kemarin ada kerjasama dengan yang namanya mesin kecerdasan. Jadi sidik jari, ini kan kalau di polisi kan 99% ini Bapak Ibu. Kalau sidik jari kita ada di situ, berarti kita pelakunya. Tuh. Nah, itu akan diambil nanti. Jadi kalau punya anak, Bapak Ibu juga wajib sebenarnya. Biar tahu. Jangan tiru kayak saya Pak. Saya itu ketika dites, mesin kecerdasan saya namanya SI, Sensing Introvert. Saya itu otak saya duit Pak. Gitu. Dengar objek main duit. Namanya Sensing Introvert. Ada Sensing Introvert, Ustaz, Sensing Introvert. Kiri kejar ruang, saya ngejar ruang kembali. Makanya Ustaz kalau nggak ngejar dia nggak dapat. Saya lebih gila. Makin banyak akan saya dapatkan kalau saya ngejarnya. Namanya Sensing Introvert. Nanti silakan daftar. Lumayan sih Pak, impaknya sekitar 50.000. Tapi seumur hidup Bapak Ibu akan tahu, akan diajarkan nanti kalau dia sensing, apa daftar? Sensing, thinking, feeling, instinct, intuiting. Ada 5. Nah sebenarnya 4 sih, 5 ini jarang nih, benar Rasul. Jadi ada Abu Bakar ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi 4 sifat ini nanti Bapak Ibu nanti akan dapatkan. Anak-anak bagus loh. Jadi anak-anak tuh tahu, oh ini kemana nih, oh ini kemana ini. Jadi saya Silala itu yang paling kecil tuh gemuk itu sama dengan saya. Saya sering introvert, makanya otaknya duit aja. Anak saya yang kedua feeling, makanya orangnya memayu, cinta, yang gitu paling kasih sayang, pengen orang nangis sedih. Tuh, nah, ada feeling. Jadi Bapak Ibu kalau feeling, gitu kan, gunakan cinta. Jangan kayak saya, gak bisa Pak. Jadi harus gimana caranya? Begini loh Bu, kita ini sebagai rumah tangga harus berjuang. Closing itu, closing karena pas dari dirinya Pak. Itu, jadi harus diambil. Jadi mau kaya itu Bapak Ibu nggak bisa dikit-dikit, nggak bisa. Harus banyak keluar duit, harus banyak kita ngorbankan begitu banyak perjuangan di sini. Lihat Bapak Ibu, orang yang sukses itu karena perjuangannya. Jangan ada lihat hari ini dong, saya 3 tahun lalu lihat saya, saya pernah nyewa pesawat loh. Mana? Apa kemarin tuh? Mana dari Aceh? Bilang PD. Apa nama bandaranya? Itu yang saya naik pesawat sendiri. Kuala Batu ya? Sendiri saya naik pesawat itu kan? Cuman lagi nggak ada kawan lagi, nggak mungkin saya nggak berangkat. Berangkat saya sendiri Pak naik pesawat. Susi Air. Pilotnya orang barat. Memang orang barat keren Bapak Ibu. Itulah yang ditiru. Jadi mereka itu mendapatkan jam terbang, nggak perlu kemana-mana di Indonesia. Mau saya gaji ke Bapak. Yang penting diizinkan untuk naik pesawat, bawa pesawat. Ready go.
Enak loh cuci air tuh. Jadi nggak di atas tapi di bawah. Cepat nyampe kok. Cuman kalau hujan nggak tahu saya gimana. Kalau hujan usah pusing juga tuh. Ya kan nggak ada payung misalnya. Akhirnya saya sendiri di sana. Saya berangkat ke. Nah itulah pengalaman saya. Tapi jadi berjuang banyak dulu. Saya sendiri bawa mobil. Saya nggak pernah pakai supir pak. Kemana-mana aja sendiri. Medan mau ke apa tuh Bengkalis. Saya udah 3 kali ke Bengkalis tuh. Naik pesawat apa? Naik kapal laut. Nyebrang ke sana. Nah kalau Riau udah bolak-balik lah waktu itu. Nah sekarang menikmati hasil. Udah enak kan? Bapak Ibu yang datang kemari juga saya lagi menjemput bola ke sana. Tapi jangan takut, saya akan ke sana dong. Rokan dulu tetap idola sama saya. Tepuk tangan untuk Rokan dulu. Siap nggak? Saya datang lagi. Jadi kapan? 8 atau 9? Luxury lah. Luxury 2 ya. Bu Ria sama Bu Anita. Tapi yang keren Bu Susi nih. Bu Susi nanti mau sudah tunggu Pajero 2 nih. Tepuk tangan untuk Bu Susi nih, luar biasa nih. Kecil-kecil seberawit ya. Nih, wajar ya bapaknya kaya karena dia jadi orang kaya. Yang kedua, Bapak Ibu namanya force entrepreneur. Karena kerja keras Pak, itu persen. Di antara 1000 orang atau mungkin 1.000 orang. Jarang orang yang mau menunda kenyamanannya. Jarang orang yang mau tidak kemana-mana, tapi fokus untuk membangun hasilnya. Contohnya di sini siapa? Dance Torus, itu dari orang susah masuk ke Jakarta terus bengkel bader gitu, kayak Heru Tanjung tuh. Itu juga orang susah Pak. Dia kerja di kuliah tuh udah kerja, fotokopi, main akhirnya alkes akhirnya berkembang. Dia kerja Bapak Ibu sekarang ya baru 16 jam. Dulu setiap hari katanya dia kerja hampir 18 jam. Sekaya itu masih 16 jam kerja. Makanya orang kaya. Bapak ibu disuruh prospek aja, aduh gak sempat aku, anakku, aduh suamiku nang. Udahlah, ayo Bapak ibu, saya minta cuma 3 tahun aja. Main di PJPS Pak. Bapak ibu di pijak-pijak Cina sanggup. Berapa tahun? Jadi kuli sanggup. Iya kan? Utang di mana-mana sanggup. Ini 3 tahun aja kerja pakai kurikulum cerdas. Ayolah. Apa kata Pak Ustaz? Cukup apa? Hah? T? Apa itu ATM? Salah. Agustina Maria, betul. Tepuk tangan itu. Ya, itu ya. Jarang Pak. Orang di post entrepreneur kita lihat. Nih, yang terakhir apa? Trend entrepreneur. Apa itu? Orang kaya, orang sukses yang dilatih. Inilah Bapak Ibu yang sudah terbukti sama saya. Seperti Pak Dedi, Pak Herman, Bu Anita, Bu Ria, itulah orang trend entrepreneur, orang kaya yang dilatih, orang kaya yang diciptakan. Mau? Mau jadi trend entrepreneur? Oke, habis Bapak Ibu TFD lagi ajak leader-leader yang di bawahnya itu TFD, biar cepat pintar. Bapak Ibu kalau mau cerdas, cerdaskan tim di bawahnya. Oke? Ini dia. Nah, ingin jadi apa? Coba lihat. Ini hasil Maret April 2021 TFD kita itu 19 peraih motor, 5 peraih mobil, 1 peraih big cash. Ternyata setelah ikut TFD Bapak Ibu ya terjadi lonjakan yang sangat luar biasa. 60 orang peraih motor itu bulan Juli hingga September 3 bulan ya. Kita nggak jadi. Dan 15 peraih mobil dan 2 peraih big cash. Bu Anita dan Pak Dedi yang kedua. Nah, yang kemarin ini saya nggak catat nih, big cash saya yang catat, Ustaz. 3 big cash saya, 2 tembus kemarin. Jadi bulan ini saya tembus big cash. Insya Allah bulan Desember saya tembus luxury 1 miliar dan Pajero saya tambah 1. Jadi Bapak Ibu bulan Maret, bulan puasa ya, saya tembus 3 mobil, 3 kali swimming berapa? 400 swimming, tembus Pajero 2, berapa itu? 1,4 miliar, coba dibagi 5 bulan, itulah gaji saya. Keren gak? Itu reward aja loh, belum gaji bulanan saya, belum bonus sponsor, belum bonus pesanan saya.
Masa nggak keren Pak ini bisnis ya. Nah kesimpulannya ya, business owner inilah pilihan kita Pak. Dan karena kita pengen sukses ya, pengen orang kaya sejati, bebas finansial, bebas waktu, nggak ada lagi yang harus kita ambil jalan selain mengambil bisnis bersistem atau passive income. Sepakat? Setuju? Oke, ini tadi yang saya bilang, kalau corporate Bapak Ibu modalnya besar ya, nih tempat juga tertentu, risiko juga besar, spesifikasi juga ahli. Kalau franchise tadi ya, sedang modalnya tempat juga tertentu, nggak bisa Bapak Ibu bangun KFC di SKPD, nggak mungkin dong, ya kan? Nggak mungkin bangun di tempat-tempat harus tertentu ya. Nah kalau networking Bapak Ibu modelnya kecil, nih ya, fleksibel, ada sistem. Bapak Ibu nggak usah belajar lagi, nggak usah lagi sosok buat kurikulum baru, cukup di sini ATM dan manut contek. Kalau guru belum nggak boleh nyontek, Bapak Ibu di sini diwajibkan menyontek. Enak kan bisnisnya? Nah inilah pilihan Bapak Ibu, ini pilihan kita semua. Ayo kita bangun bisnis pasif, bisnis yang resikonya kecil tapi untungnya besar. Kita pilihlah network marketing atau direct selling. Tuh ya. Oke Bapak Ibu, bagaimana menanggapi pernyataan? Ketika bilang MLM, nah Bapak Ibu banyak yang bilang, wah cari orangnya, ada nggak? Ada ya. Bapak Ibu nggak ada bisnisnya cari orang, dokter cari orang, guru cari orang, yang jualan cari orang, yang mau beli siapa Pak? Butuh orang nggak? Jangan dia negatif kali lah sama MLM ini, ya. Yang dicerita orang sukses, nah iyalah masa orang yang gagal Pak? Di sini nggak ada yang gagal, di PTBS nggak ada yang gagal Pak. Saya jamin 1000% nggak ada yang gagal. Kenapa? Itu produk, beli barang dia, cuma dia dapat itu tadi hak usaha. Itu yang dikembangkannya. Bagaimana caranya? Pakai cerita orang lain. Itu makanya kodek ini makan, minum, ya. Diminum kodeknya, biar tahu cerita sama orang lain. Tuh, makanya saya coba kemarin, akhirnya nambah saya. Doakan ya, anak laki-laki Pak. Nah, banyak doanya alhamdulillah ya. Nah, menguntungkan yang di atas, oh nggak bisa. Di sini bukan perkara atas siapa yang masuk, udah kita bahas tadi kan. Di sini siapa yang kerja, siapa yang belajar sistem. Nggak usah pikirin atas bos. Oh enak kali Pak Budi dapat reward. Itu kan kerja saya Pak. Bapak mau kerja bawah. Saya tanya nih, yang mungkin rewardnya kiri kanan Anda di bawah atau di atas? Jadi ngapain mikirin yang atas? Ini pada Naris ini nggak pernah bina saya Pak, nggak pernah bantu saya, nggak pernah kasih titik sama saya. Tapi saya bersyukur Pak. Makanya saya anggap ini guru saya. Dia memberikan wasilah ini kepada kita semua Pak. Kalau nggak ada dia, kita nggak ada apa-apanya, betul? Udah, makanya kita syukuri orang yang memberikan wasilah. Kita nggak bisa minta sama Allah dilahirkan dari rahim siapa, betul? Inilah berkah Allah. Makanya Bapak Ibu, ketika ada orang menyampaikan hal yang positif, mungkin itu jawaban dari doa-doa Bapak Ibu kepada Allah. Kita bukan malaikat Pak, kita bukan Rasul. Ya Allah, aku minta sepeda motor, dikasih. Enggak lah. Allah itu mengabulkan doa-doa kita melalui makhluk-makhluk dan perantara-perantara. Makanya Bapak Ibu positif. Oh, gitu. Bos, bener dapat 1 Pajero dan 2 mobil Dio 1 bulan. Lu kalau mau dengar kemari kata Pak Adam. Wah, saya berangkat Pak. Yang ke Jakarta Sembuti. Seminarnya hanya 12 orang. Saya tengok MLM mati aku. Gak pengalaman, gak tahu apa-apa. Kan gitu Pak. Gak pernah main, negatif selama ini. Karena saya pernah tipu Pak, main MLM dulu BMA. Ternyata saya baru tahu MLM yang gak ada produk itu bukan MLM namanya, mini game bos. Yang MLM itu, apalagi punya PBS, harus punya produk. Kalau nggak punya produk, bukan MLM. Tuh, jangan dong dijelek-jelekkan. Oh sekarang aku main paparan aku. Apa aku bilang MLM? Kenapa? Karena udah melepaskan utang riba aku Pak. Udah melepaskan utang riba kita semua.
Pak Herman ini sudah memerlukan mama sama mertuanya. Betul nggak Pak Herman? Udah melepaskan kepernimat almarhumah, betul ya? Berapa bulan setelah itu mama meninggal? Coba nih. Seorang anak udah melepaskan kepernimat mama apa? Kita coba, mama kita belum meninggal dunia, belum kita umrohkan, gimana? Umroh itu kan melepaskan kepernimat mama, Pak. Berarti dia sudah mampu bersyukur datang ke rumahnya Allah. Itu loh kebetulan itu buktinya. Pak Herman sudah buat itu, Pak. Ini buktinya. Saya bukan tidak bohong kan? Inilah kan Pak Herman. Bang, makasih Bang udah umrohkan mama. Itu nggak Bang? Terbukti, Pak. Coba. Apa lagi yang harus kita sia-siakan lagi dalam ini bisnis? Makanya saya ajak, ayo Pak, putuskan remnya, matikan itu lampunya. Udah, hanya spion pecahin, nggak usah lagi pikir. 3 bulan ini harus tembus mobil, tembus nggak? Bus, pasti tembus insya Allah. Karena ada ikhtiarnya, karena ada perantara Allah akan memberikan banyak reward. Itu lebih tegas perantaranya. Makanya saya datang Pak sana, saya ambil tuh. Saya kalahkan guru saya udah 6 hari, saya tembus Pajero 2, Mobilio 4, tembus, cepat kali. Tuh, nih, kita saksikan videonya. Nih, bukti Bapak Ibu, saya masuk. Kita masuk. Assalamualaikum. Saya masuk 19 April ya. 19 April 2018. Lihat rekening saya masuk berapa miliar. Rekening saya kemasukan miliar-miliar dari Eko Racing itu nyata, real. Saya buka rekening BCA tanggal 4. Ya. Tanggal berapa? 15 bulan 5. 520 berapa? Juta. 1,5 miliar. Bapak Ibu. Masuk ke rekening saya. Coba hitung. Itu di pertama saya masuk 15 bergabung, masuk lagi Mei ya. 1 miliar 15 bulan 5. Saya masuk tanggal 19 April. Ini uang-uangnya saya bayar UPO, beli Pajero. Nih. Bener Man? Mana Pak Herman? Bener? Uang saya masuk mana Bu? Nah itu Budel Minah orang yang pertama masuk di sini. Lunasin utang-utang semuanya. Jadi coba itu 19 April saya masuk Pak. Berarti ke 15 Mei berapa bulan? Berapa hari? Okay. 26 hari. Saya tembus 2 Pajero dan 4 Mobilio. Saya mengalahkan guru-guru saya. Ini bukti kalau kerjanya remblong, kerjanya brutal, kerjanya nggak peduli, apapun rintangan itu hasilnya dibayar Allah. Ini fakta ya. Ini saya bawa kemana-mana Pak. Kalau mau nengok rekeningnya boleh, ada di tas saya. Tapi wajib priority. Oke. Ini ladang saya yang baru saya beli. Saya udah di Tonga. Sudah 3 hektar. Saya Ini berada pakai Beko Pemkap kemarin saya pinjam. kerjaan. Jadi bisa agak murah dikit ya. Jadi saya buat jalannya, saya bagusin. Menjalankan bisnis. Jadi 3 bulan, 3 tahun Pak, saya bisnis di PTBS. Seluas 23 hektar. Saya bangun passive income, saya bangun saluran pipa, saya bangun bisnis saya Pak. Ini sawit udah usia 8 tahun saya beli Pak. Bisnis yang Tapi nggak terawat. akan Jadi sekarang ini saya lagi merawat ulang mempersiapkan bayi. kedua. Kemarin baru Bumi yang ada dari sekitar 600 kilo aja. Terima kasih. Dari 3 hektar. Bayangin, selama 8 tahun tidak pernah dipupuk, tidak pernah diurus, kayu pun segini besar Pak. Sekarang udah bersih. Saya udah bangun pondok di situ. Pondoknya perumahan TP36 donit. dan juga itu Habis sudah hampir 80 juta saya bangun cantik Pak. Jadi saya lagi bangun resort, di bawahnya itu ada sungai. Ini lagi kita coba bangun destinasinya. untuk masa tuanya. Saya cerita ini bukan sombong ya, bukan ini saya awal dari awal semua. Saya memberikan ini Bapak Ibu untuk motivasi di jalan sungai. Nih, Lagi kerjaan lagi bangun jalan ke sungai ya. Alhamdulillah ternyata di bawah ada sungai, ada batu padas Pak. Batu padasnya itu mengelilingi jalan. sudah ada yang mau nawar, cuma jalannya belum siap Pak. Menikmati hutan. Potensinya hampir sekitar 1,5 miliar situ ada batu padas. Kemarin Nah, luar biasa PTBS. ini hampir 15 hari Beko di situ. Terbukti bisa untuk membuat kita hidup layak, saya tahu lunas, dan juga bisa punya usaha yang baik.
Alhamdulillah, tepuk tangan untuk PTBS. Jadi saya pakai pupuk SR, kemarin saya pakai lagi pupuk Eco Farming, tapi tetap saya didampingi dengan kimia. Kenapa? Karena ini nggak pernah ini. Jadi kimianya Bapak Ibu saya kasih tips ya. Jadi ambil yang tandun yang 500 liter, ambil urea 2 sak, masukkan, aduk, itulah untuk 2 liter per batang, berarti 250 batang. Tuh, kalau saya, karena kemarin saya tanya, ternyata air itu luar biasa loh untuk jadi media dikasih. Jadi 200 liter air, masukkan 2 sak urea. Tapi yang asli ya, jangan subsidi, itu mental miskin. Ya, harus mental kaya. Oke, setelah itu Bapak Ibu aduk, baru 2 liter per batang, baru itu campurnya. Jadi saya pakai MOF, TSP sama urea, baru pakai Eco Farming, baru pakai SR. SR lumayan mahal. Tapi kalau standarnya dari PTPN itu 8 kilo NPK per tahun. NPK itu sekarang 575.000 per sak, dibagi 50 sekitar 12.000. 12.000 kali 8, 96.000. Masih menang SR. SR itu 12.000 per batang. Tapi 3 kali pupuk tahun. Berarti 3 kali 12, 36.000. Masih Eco Farming, masih murah. Nah, ngapain Bapak Ibu nanam sawit, nanam padi kalau hasilnya nggak maksimal? Betul? Harus maksimal. Kita petani cerdas. Kapan lagi ini pupuk dapat Pajero? Tuh ya, oke? Ini milik siapa? Ini milik siapa? Saya. Ya, berdiri Bapak Ibu. Semua berdiri.